seller aktif kita itu sekitar 30% yang istiqomah setiap bulannya melelang. Dari berapa seller itu yang sudah terdaftar? Berapa seller? Saat ini sudah hampir 1.500. Bulan Agustus 2023 itu rata-rata kami di angka 5.400-an ekor. Dan di 2024 ini seiring peningkatan jumlah seller, seiring peningkatan jumlah buyer juga atau bidder, ini udah di rata-rata 7.300 ekor per bulan, Pak. Kalau dirupiahkan sih ya antara 2,5 sampai 3 M lah. Mau beli koi tapi gak logis. Penipu. Mana koinya? Cari saja di Master Koi Bot. Keamanan berlapis, belanja koi jadi logis. Download sekarang. Salam koi lover, salam persahabatan untuk penghobi koi senusantara. Bagi penghobi koi, bisa mendapatkan ikan koi idamannya baik membeli melalui media online maupun membelinya secara langsung. Nah, cara-cara tersebut tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Saat ini kami akan membahas materi tersebut bersama dengan CEO Master Koi Bot, Irfan Febriantoro di Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum. Akhirnya sampai di sini. Selamat datang di Master Koi, Pak Dur. Sun. Untuk kegiatan hari ini saya lihat timnya sudah sangat siap. Apa ini memang sehari-hari seperti ini, Mas Irfan? Ya, di setiap harinya kami di dalam itu ada tim IT, juga ada tim media sosial juga, ada digital marketing juga, tentunya sama tim ini ya yang melayani seller-seller priority kita. Semua kita bantu, mulai dari foto video, naik sampai dengan naik lelang, desain poster lelang ya, kemudian sampai dengan nanti penagihan, itu juga tim kami juga. Itu perbedaannya dengan seller-seller yang lain? Pertama tentunya di tarif ya. Jadi kalau seller reguler itu 5%, seller priority itu di 10%. Fauna Express. Betul sekali. Itu produk baru atau sudah jalan ini? Masih persiapan launching. Semoga di akhir bulan Juni ini udah bisa running ya. Ya memfasilitasi agar ada kesinambungan setelah lelang menang, pengirimannya menggunakan Fauna Express seperti itu. Karena bedanya nanti kita ada tracking juga kan ya, sama notifikasi WhatsApp udah sampai di mana ikannya dan seterusnya. Kalau saya lihat ini untuk menangkap peluang saja atau ingin melengkapi jasa lelang koi itu satu kesatuan sehingga lebih mudah bagi pembeli maupun bagi saya rasa keduanya ya. Jadi kita melihat yang ada saat ini untuk layanan pets atau pengiriman makhluk hidup itu belum cukup optimal digarap. Semuanya rata-rata masih manual. Nah, kita mencoba masuk ini dengan sentuhan digital tentunya. Jujur aja Master Koi ini prosesnya keputus tuh. Kalau di marketplace yang sudah ada, misalkan marketplace hijau sebelah atau yang orange, itu kan semua terintegrasi tuh, mulai dari order, kemudian masuk keranjang belanja, closing ya kan, sampai dengan pembayaran, sampai dengan pengiriman. Dan pengiriman itu sebetulnya sebagai dasar acuan kapan dana diteruskan. Nah di Master Koi ini masih keputus, Pak. Jadi di Master Koi masih keputus, kita belum bisa menentukan atau melihat progres bahwa ikan itu sudah terkirim atau belum. Kalaupun itu terkirimnya dengan selamat, hidup, sakit, sesuai spesifikasi atau tidak. Nah ini terputus di pengiriman. Makanya kita sebetulnya kita sudah berusaha mencoba mencari pengiriman ikan itu yang bisa integrasi secara IT. Ternyata nggak ada, Pak Nur. Makanya kita bikin sendiri gitu ya. Jadi akan ada tambahan seperti itu, sehingga sama-sama tenang ya. Betul. Pembeli juga tenang, penjual juga tenang. Tenang seperti itu. Nah, sebelumnya itu kan tentu saja sebelum membuat jasa aplikasi ya, tentu ada pemikiran-pemikiran sebenarnya pasar koi di Indonesia itu kira-kira masa depannya seperti apa gitu ya. Itu dia. Jadi kita bikinnya di Oktober 2022 ya launchingnya. Pada saat pasar koi itu ya ini berdasarkan pengakuan teman-teman di lapangan sih, seller-seller ataupun petani.
Justru pada saat pada saat pasar koi ini lagi sepi, harga koi lagi katanya terkoreksi turun seperti itu, Pak Nur. Terkoreksi. Jadi nggak mudah loh sebetulnya. Biasanya kan kalau kita bikin buka usaha justru yang lagi rame nih, lagi viral. Ini kebalikannya, Pak. Master koi datangnya malah di saat pasarnya lagi lesu seperti itu. Atau mungkin ada proyeksi-proyeksi Ya. untuk penjualan koi itu pasti akan lebih menarik atau gimana? Menurut kami seperti itu, Pak Nur. Setelah melihat statistik yang ada, kemudian kita melihat peluang yang ada, simpul-simpul penjualan koi itu kan Iya. masih digarap hanya web saja. Iya. Ada yang bot itu hanya WhatsApp dan Telegram saja. Kemudian untuk ada yang menggunakan aplikasi saja tapi tidak terintegrasi. Nah, kami berpikiran untuk mengintegrasikan itu semua. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan, atau kalau boleh dirinci omsetnya sampai berapa ini? Waduh, omset nih. Omset, iya. Buka dapur ini, guys. Iya, biar lebih menarik. Kalau kami buka kitab ya di Uh-uh. bulan Agustus 2023, itu Iya. rata-rata kami di angka 5.400-an ekor. Untuk jumlah ya. Dan di 2024 ini seiring peningkatan jumlah seller, seiring peningkatan jumlah buyer juga atau bidder, ini udah di rata-rata 7.300 ekor per bulan, Pak Nur. Dengan kalau dirupiahkan sih ya antara 2,5 sampai 3 M lah Omsetnya ya? Omset dalam sebulan seperti itu. Nah, itu ada kecenderungan naik Ya. dari tahun pada waktu. Hampir di setiap bulan nggak pernah turun, selalu naik. Nah, cuman uniknya di sini, Pak Nur. Uniknya peningkatan jumlah seller persentasenya tidak diikuti dengan peningkatan jumlah seller aktif. Jadi seller aktif kita itu sekitar 30% yang istiqomah setiap bulannya melelang. Dari berapa seller itu yang sudah terdaftar, berapa Ya, seller? saat ini sudah hampir 1.500. 1.500. Tepatnya 1.486 ya. Itu seller yang sudah terdaftar. Tapi kayak di bulan Mei ini, Pak Nur, itu hanya 420-an yang aktif melelang. Artinya tidak semua sellernya Master Koi itu setiap bulan melelang. Nah, kalau kami survei di lapangan biasanya sih karena stoknya habis lah seperti itu. Kebanyakan alasan stok. Atau mungkin ada perbedaan grafik mungkin dari bulan ke bulan. Oh, bulan ini turun, terus bulan-bulan tertentu itu ada kenaikan. Cuman di bulan libur Lebaran kemarin sih yang sempat turun, Pak Nur. Artinya kalau kita daily-nya kita benar-benar bridging itu data, grafik kami selalu naik, Pak. Nah, untuk perbedaan yang mencolok, Mas Ervan, penjualan online dan penjualan langsung. Menurut Mas Ervan itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Ya, yang pasti yang pertama untuk pilihannya ya. Kalau online saat ini tadi malam aja kita cek itu sudah ada sekitar 160 lebih seller yang melelang dengan jumlah ikan 900 ekor per hari. Iya. Begitu ya. Artinya buyer lebih banyak pilihan dong. Iya. Nah, dibanding dia harus mengikuti hanya di satu farm atau satu dealer atau satu seller tertentu. Nah, di sini dia ada variasi dengan berbagai varian, tentunya juga berbagai harga ya, sesuai kantong lah, sesuai budget itu berapa. Itu yang pertama pilihan pastinya, Pak. Pilihannya lebih banyak, Pilihannya baik lebih itu ikan ya, jenis-jenis maupun harga ya. Betul. Yang kedua tentunya keamanan, Pak. Karena tentunya kami kan berada di posisi di pihak ketiga ya, perantara ya. Nah, di sini kami juga berkewajiban atau merasa memiliki tanggung jawab untuk mengamankan transaksinya. Baik itu dari sisi sellernya ya kan, kami menjaga itu spesifikasi ikannya juga betul. Kemudian dari sisi nantinya ketika sudah close, pengirimannya juga oke, begitu ya, sampai dengan diterima dengan baik. Untuk menutupi kekurangan mungkin online di teman-teman, saya pernah tertipu atau gimana gitu. Iya, kita di sisi fitur ya juga mengamankan. Kadang juga seller juga merasa dikecewakan ketika ini udah menang nih tapi nggak aku. Kok kenapa Om kok nggak dilanjutkan? Enggak, saya nggak sengaja kepencet misalkan seperti itu. Nah itu sudah kita mitigasi, kita buatkan fitur PIN. Jadi setiap kali ngebit dia langsung wajib input PIN, Pak. Seperti itu. Agar tidak ada lagi ketidaksengajaan. Begitu ya. Nah,
bagi teman-teman yang mungkin untuk membeli online itu ada kekhawatiran kurang sesuai dengan ikannya atau gimana, itu bagaimana meyakinkan kalau dari CEO Master Koi Boat Ya, sendiri? kita sebetulnya secara sistem ya, mulai dari seller udah kita verifikasi seperti itu. Kita amankan dengan setiap seller harus mengumpulkan atau menyetorkan NIK atau KTP begitu ya, termasuk lokasi. Kadang kita juga survei ke lapangan. Selain itu, yang terakhir ini udah kita buatkan fitur untuk rekpen otomatis, Pak. Jadi rekpen kita udah nggak dilayani, Om tolong diteruskan nih dananya, nggak perlu. Semua udah ada tombol-tombolnya untuk teruskan dana, bahkan untuk refund pun juga sudah ada fiturnya gitu ya. Jadi sudah dilayani oleh bot semua. Nah, untuk seller sendiri mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus agar ikan lelang ini memang bisa dijamin atau bisa berkualitas. Secara umum kita tidak menetapkan itu. Ya, jadi kita case by case dalam setiap lelang itu aja yang kita pantau. Untuk karena kan gini Pak, kita juga memfasilitasi emang pedagang yang kadang belum memiliki fasilitas sendiri, tapi dia memang bantu jual petani. Karena petaninya misalkan gaptek, dia hanya berfungsi sebagai seller untuk membantu jualkan. Nah, seperti itu juga kita fasilitasi. Selama ini ya, terkait dengan masalah mungkin kekurang fairan dari pembeli atau penjual ya, itu cara ngantisipasinya bagaimana? Kita selalu fitur di Master Koi ya, itu di setiap ikan itu selalu ada tombol namanya bantuan CS, yang itu dilayani oleh teman-teman kami di dalam. Jadi ketika ada kendala, dia bisa langsung klik tombol itu, langsung mengarah ke CS kami. Nah, kalau saya lihat kan, saya ngikuti grup yang memang didampingi sama Master Koi Boat ya untuk jasa lelangnya. Itu kan kadang ada bidder-bidder yang dikeluarkan. Itu kalau dilihat datanya, itu banyak enggak? Trennya udah menurun sih, karena udah langsung dengan efek jera itu, ya bayangkan ya, kita sudah ada fitur di aplikasi itu namanya pelaku BNR, pelaku bid and run, dia menang lelang tapi nggak bayar gitu ya, kabur nggak jelas. Nah itu sudah kita treatment bahwa dia akan dikeluarkan di semua grup dan tayang di menu kita yang itu. Dan sebetulnya juga sudah ada SOP Pak, ketika mereka dalam tanda kutip mau bertobat gitu ya. Itu kita udah ada layanan untuk itu, untuk membuka layanan tobatnya itu dengan dia harus bayar nih 200% dari harga ikan. Jadi misalkan ikan yang dulu dia BNR kan 1 juta, ya dia wajib bayar 2 juta. Tapi itu 2 juta bukan untuk kami semua, enggak. Yang 1 juta tetap kami kirimkan ke seller yang bersangkutan, agar juga ikut legowo menerima tobatnya. Menerima tobatnya ya. Iya betul. Kalau sellernya sendiri, ya dendanya apa? Kalau seller kita nggak main-main. Ada beberapa yang udah kita blokir, gitu ya. Ada yang udah kita blokir, ada juga yang misalkan biasanya yang terjadi itu salah ukuran. Selisih size-nya itu 2-3 cm, bahkan ada yang pernah 10 cm, itu biasanya kita skorsing. Seperti itu? Ya, skorsingnya 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang sampai dengan 30 hari seperti itu. Nah, saya lihat juga ada fitur baru, Rekpen 15.000 ya? Iya, betul. Itu latar belakangnya apa? Terus ini dari sisi pembeli menguntungkan apa enggak ya? Begini. Atau menambah beban kira-kira? Untuk Rekpen itu sebetulnya awalnya kan kita layani manual ya, karena ada permintaan sebetulnya. Awalnya Master Koi nggak ada fitur itu. Kita melayani karena buyernya ini takut nggak kenal kan sama si seller gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita layani. Tapi lama-kelamaan kita kewalahan Pak Nur ya. Jadi pada saat utamanya penerusan dana, kitanya yang terlambat gitu loh. Ikannya udah diterima, bayarnya udah konfirmasi. Ya sehari puluhan kan. Iya. Bahkan ratusan transaksi, tapi yang Rekpennya puluhan. Akhirnya kita kewalahan. Wah ini nggak bener nih kalau kita lama-lama ngelayani Rekpen, waktu itu 20.000, iya kan? Tapi layanan kita buruk. Makanya kita sekalian buatin sistemnya seperti itu. Iya. Jadi, saya rasa untuk rugi enggaknya relatif ya Pak Nur ya. Kadang ada beberapa buyer yang memang udah lebih baik, dia lebih amannya, lebih nyamannya memang pakai Rekpen. Iya. Harga-harga ikan jatuh misalkan gitu ya. Iya. Sering kita bicarakan seperti tadi itu. Nah, menurut Master Koi Boat sendiri itu gimana? Ya, seperti yang saya awal tadi sampaikan Pak Nur. Ketika
harga itu dianggap sudah terkoreksi, kemudian kami hadir di sana, dan harganya pun juga makin terkoreksi kalau boleh dibilang ya. Ya kita mengakui itu, dan makanya evaluasi sekarang itu bidder itu makin pinter, Pak. Iya. Belakangan ini ikan-ikan yang tampil di Master Koi itu makin berkualitas, makin bagus, ya. makin bagus. Yang standar atau di bawah standar malah nggak laku gitu ya. Artinya buyer udah makin selektif. Ya itu makanya tagline kita kan belanja koi jadi logis ya, karena makin bisa dinilai dan diukur. Maksudnya seperti itu, Pak. Artinya harga yang dikeluarkan itu boleh dikatakan bisa dipastikan nanti ikan koinya semakin bagus. Betul, dan sesuai gitu ya. Apakah nggak ada ikan mahal di Master Koi? Banyak. Jadi jangan khawatir. Kalau ikannya emang udah bagus, insya Allah juga lakunya juga akan tinggi sesuai. Nah, melihat perkembangan penjualan dan pembelian ikan koi di Master Koi Boat seperti itu, apakah nanti ke depan memang yang terbaik lah yang akan bisa eksis gitu loh di Master Koi Boat? Ya, untuk saat ini kalau kita lihat sih sepertinya lelang ini menjadi benar-benar alternatif. Kalau dulu Pak, lelang itu sampingan. Jadi kalau ikan bagus di opsidil, ikan yang jelek dilelang. Bahasanya gitu ya. Kayak sekarang nih kayaknya animo dari buyer itu justru memilih lelang daripada opsidil. Buktinya apa? Kami pun sempat membuat fitur opsidil, Pak, di aplikasi. Jadi langsung nih harga 3 juta, 4 juta. Responnya? Itu responnya cuma 5% yang laku. Akhirnya fitur itu kami pindahkan bukan di lokasi fitur utama. Tetap ada tapi nggak ada di fitur utama seperti itu. Artinya memang lebih menarik lelang gitu ya, lebih logis. Lebih logis ya. Kembali lagi ke tagline itu ya. Nah, dengan perkembangan seperti itu kan otomatis seller ini kan juga berpikir gitu. Bagaimana supaya ikan saya itu bisa dijual di lelang Master Koi Boat. Mungkin tip-tipsnya dari yang mereka berhasil apa? Yang pertama pastinya istiqomah ya. Rajin ya? Iya, semua harus rajin guys. Biar tiap hari nongol ya kan. Kemudian yang setelah rajin tentunya memanajemen foto dan video dengan baik. Jangan asal-asalan gitu loh. Buyer itu kalau melihat fotonya asal-asalan, ya itu juga menilai performanya. Jangan-jangan performa sellernya juga asal-asalan. Gitu. Jadi faktor foto video yang rapi itu juga bagus. Setelah itu ya pastinya didesain dengan rapi, ya kan? Ya penyajian lah, Pak. Penyajian kita rapi, insya Allah hasilnya juga bagus. Seperti itu. Untuk menarik pembeli ya ataupun pelelang, mungkin ada tips-tips dari pihak Master Koi Boat sendiri ya. Mungkin dikasih bonus atau mungkin mendapatkan liburan kemana gitu. Umroh ya. Insya Allah semoga ke depan seperti itu. Untuk saat ini tiap bulan kita udah rutin menyelenggarakan apresiasi untuk top bidder dan top seller ya. Ya walaupun dengan piagam, sertifikat gitu ya, kemudian ada kaos, mug, jam dinding itu selalu ada setiap bulan. Kayak ini ya? Iya betul. Ini bypass ini ya? Ini bypass nih Pak Nur nih. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu. Ratus ekor gitu ya. Langsung dapat. Nah, terima kasih. Terus untuk kita juga ada sistem mekanisme poin ya untuk seller ya. Dimana akumulasi setiap ikan yang laku, dia berapa kali lelang itu sudah ada poin-poin, dan poin ini sudah ada grade-nya nanti. Dia di level bronze, di level gold, sampai platinum itu ada. Nah ini kan juga bisa digunakan sebagai acuan buyer untuk ngebid. Oh seller ini makin tinggi levelnya berarti dia makin terpercaya. Nah yang terbaru di per April ini di sisi buyer kita udah ada kupon undian juga, Pak Nur. Jadi setiap 5 ekor menang dia dapat 1 kupon hadiah. Yang kupon ini diundi setiap bulan. Gitu ya. Jadi biar semangat. KC pun juga ada seller-seller yang nakal. Sanksinya apa ini? Sejak awal 2024 ini kami memiliki kebijakan baru untuk semua KC, semua event ya, termasuk Grow Out maupun Azukari.
Selain poin tadi, kalau KC minimal gold, kalau Azukari GO minimal platinum, atau memang seller farm leader yang sudah punya nama, itu kita izinkan. Jadi kita lebih selektif lagi. Dan kalau KC itu reward hadiahnya itu langsung harus disetor di awal. Jadi kami yang pegang tuh Pak Nur. Iya, iya. Wajib untuk mengantisipasi yang tadi itu. Untuk penjualan koi di online ya. Ya. Kira-kira menurut Mas Ervan ya, penjualan koi masa depan Indonesia itu seperti apa? Kesimpulan saya tetap online yang menang. Sebagaimana item-item yang lain ya, nah, itu sudah saatnya guys. Harus mau tidak mau agar tidak tergerus zaman harus mengikuti online. Kami nggak bilang online itu harus master koi loh ya. Iya. Nah, cuman penjualan yang online itu saya rasa lebih efektif. Tapi tetap dengan mengutamakan satu itu trust. Dan master koi menyediakan unsur trustnya itu. Nah kemudian untuk closing statement untuk dialog kali ini. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya atas kontribusi seluruhnya, baik seller maupun bidder di Master Koi ya, yang ikut meramaikan sejauh ini, dan tentunya semua stakeholder termasuk channel-channel YouTube yang sering juga komunikasi dengan kita, termasuk kali ini Mata Koi itu terima kasih. luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa kami selalu belajar ya. Kita tidak pernah puas diri, kita selalu belajar dari kasus-kasus yang ada, itu menjadi fokus kita agar baik di sisi seller maupun di sisi buyer itu nanti tetap puas, tetap nyaman, dan tentunya tetap merasa aman. Oke. Itu aja sih Pak Nur. Dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ervan Febriantoro dan juga tim Master Koi Bot ya. Hari ini sudah luar biasa bisa menerima saya dan tim Mata Koi untuk ngobrol, berbagi pengetahuan, pengalaman. Semoga bermanfaat. Dan untuk akhir mari kita sapa penghobi koi senusantara yang nonton ini dengan salam kita, yaitu salam Salam koi lover. Koi lover.